Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Saudaraku pencinta Al-Quran, pada kesempatan ini kita akan belajar membaca ayat 23 dan ayat 24 daripada surah Al-Baqarah sesuai dengan tajwidnya yang lengkap. Bagi Anda yang belum bisa membaca Al-Quran ataupun belum lancar membaca Al-Quran, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan kita akan belajar bersama agar kita benar-benar mahir membaca Al-Quran. Baiklah, saya mulai dan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisuratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, pada kata wa in kuntum, nun mati bertemu dengan kaf. Hukum bacaannya adalah ikhfa. Arti ikhfa adalah menyembunyikan, yaitu menyembunyikan suara nun ke dalam huruf ikhfa. Di sini yaitu ke dalam huruf kaf. Sehingga setelah disembunyikan suara nun, maka suara nun ini akan terdengar samar-samar. Wa in, yang pada dasarnya bunyi adalah wa in, tetapi ketika sudah disembunyikan ke dalam kaf maka menjadi bunyi wa ing. Kemudian nun bertemu dengan ta, ini juga ikhfa. Jadi bunyinya kun, wa in kuntum. Kemudian mim bertemu dengan fa. Hukum bacaannya adalah izhar syafawi, tidak boleh didengungkan. Jadi yang didengungkan hanya pada ing, kun, kemudian pada tum ini tidak boleh didengungkan ya, karena izhar syafawi. Arti izhar adalah jelas, maksudnya jelas terbaca ataupun jelas terdengar mimnya, tidak dengung dan tidak diikhfakan dan tidak diidghamkan. Adapun arti syafawi adalah bibir. Jadi maksudnya adalah izhar yang terjadi pada bibir karena makhraj daripada mim yaitu terletak pada dua perut bibir. Kemudian fi mad asli karena ia mati di belakangnya baris kasrah, panjangnya 2 harokat. Pada bim, tanwin bertemu dengan mim, kah hukum bacaannya idgham, yaitu diidghamkan tanwin di dalam mim. Kemudian karena mim ini huruf yang bersifat gunnah, maka ini bertanwin diidghamkan di dalam mim disertai dengan dengung karena dia mempunyai sifat gunnah. Dalam tajwid disebut dengan idgham ma'a gunnah, raibim ya. Kemudian pada kata mimma, ini yang paling banyak terjadi kesalahan. Sebagian daripada kita menganggap ini idgham mimi, padahal ini bukan idgham mimi, yang benar adalah idgham ma'a gunnah. Lafaz mimma sebelum diidghamkan tulisannya adalah mim dan nun bertemu dengan mim. Jadi dasarnya min ma.
Kemudian diidghamkan. Di sini diidghamkannya dengan dua cara. Yang pertama diidgham suaranya, yang kedua diidgham beserta tulisan-tulisannya. Jadi ini bukan idgham mimi, yang benar adalah idgham ma'a gunnah. Idgham disertai dengan dengung, yaitu nun mati bertemu dengan mim, akan tetapi nun matinya tidak tertulis lagi. Kemudian pada kata nazzalna, nah ini panjangnya dua harakat karena mad asli. Ala, ada harakat fathah yang berdiri, ini juga mad asli, panjangnya dua harakat. Abdina, ba sukun, ini disebut dengan qalqalah sughra. Jadi hukum qalqalah itu ada tiga, ada qalqalah sughra, qalqalah kubra, dan qalqalah akbar. Sedangkan ini adalah qalqalah sughra, ada pantulannya tetapi sedikit, tidak besar ya. Ala abdina, nah panjangnya dua harakat karena ini mad asli. Fa'tu, pada fa'tu ini juga panjangnya dua harakat, sedangkan alif ini tidak dibaca ya, karena ini alif farqiyah. Su, pada kata su ini panjangnya dua harakat karena mad asli. Tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'a gunnah, diidghamkan tanwin dalam mim. Tanwin ini tidak baca lagi, langsung dengan terdengar suara mim, kemudian digunnahkan. Mimma, nun mati bertemu dengan mim, ini juga idgham ma'a gunnah. Nah, pada mim mislihi ini sama seperti mimma. Pada dasarnya mimma tulisannya begini, mim dan ada nun mati dan ada kata ma. Jadi di sini sama-sama idgham ma'a gunnah. Mimma dan mim mislihi ini idgham ma'a gunnah. Jadi di sini jangan sampai salah. Jadi jangan sampai kita bilang ini idgham mimi ya. Ini bukan mim mati bertemu dengan mim, tapi nun mati bertemu dengan mim. Hanya saja tulisannya digabungkan sehingga tertulis ada tanda tasdidnya. Kemudian pada kata wada'u, dal salah satu daripada huruf yang bersifat dengan sifat qalqalah. Jadi ketika dia sukun maka ada pantulannya, karena ini pantulannya ketika kita mewasalkan bacaan, ketika kita menyambungkan bacaan, maka qalqalahnya akan terdengar sedikit, disebut dengan qalqalah sughra. Wad'u, ini panjangnya dua harakat, alif ini tidak dibaca. Wad'u syuhada'akum. Nah, mad asli ada alif, di belakangnya baris fathah, ini adalah mad asli. Kemudian bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimat, maka ini disebut mad wajib muttasil, panjangnya 5 harakat. Kum, mim mati bertemu dengan mim, ini disebut dengan idgham mimi ya, idgham dua mim ya. Mim mati bertemu dengan mim, maka idgham mimi dibacanya berdengung. Kemudian nun mati bertemu dengan dal, nun mati bertemu dengan dal, hukum bacaannya adalah ikhfa, disembunyikan bunyi nun ke dalam dal sehingga bunyi nun ini terdengar samar-samar. Nillah, ini pada lafaz Allah ada harakat fathah yang berdiri, panjangnya 2 harakat karena ini mad asli. Kemudian lafaz jalalah ini di belakangnya baris kasrah, maka dibaca tarqiq, yaitu dibaca tipis. Min dunillah, jangan sampai dibaca min dunillah ya. Lafaz jalalah apabila di belakangnya baris kasrah maka dibaca tarqiq ataupun dibaca tipis. In kuntum, ini sama seperti wa in kuntum, yaitu ikhfa, kuntum juga ikhfa. Mim mati bertemu dengan shad, hukum bacanya izhar syafawi, jadi diizharkan, ini diizharkan ya. So, ini panjangnya 2 harakat karena ada harakat fathah yang berdiri, ini mad asli. Kemudian pada shadiqin, pada kata qin, ini mad arid disukun, yaitu mad asli bertemu dengan huruf yang diwaqafkan, panjangnya 2 sampai 6 harakat.
Ya, kita lanjut ke ayat 24. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. فَإِذْ لَمْ, nun mati bertemu dengan lam, hukum bacanya idgham bila gunnah. Jadi nun ini tidak dibacakan lagi langsung fa'illam, nun tidak dibacakan lagi tetapi tidak didengungkan fa'illam. Kemudian mim mati bertemu dengan ta ilhar syafawi. Lu, nah lu ini panjangnya 2 harokat karena mad asli. Fa'illam taf'alu walan, ini nun mati bertemu dengan ta, hukum bacaannya ikhfa. Taf'alu, lu panjangnya 2 harokat. Fattaqunna, ini alif lam bertemu dengan nun. Ini alif lam ini disebut dengan alif lam syamsiyah. Kenapa? Karena nun ini salah satu daripada huruf syamsiyah. Hukum bacaan alif lam syamsiyah adalah diidghamkan. Jadi lam ini tidak dibacakan lagi, langsung diidghamkan ke dalam nun. Fattaqunna, fattaqunna. Tanda alif lam syamsiyah adalah ada tasydid pada huruf di depan lam. Na panjangnya 2 harokat, ti panjangnya 2 harokat, qu panjangnya 2 harokat karena ini adalah mad asli. Ketiga-tiganya mad asli. Mad asli ini ataupun disebut juga dengan mad tabi'i ada 3. Yang pertama, alif di belakangnya baris fathah, dan ia mati di belakangnya baris kasrah, dan waw mati di belakangnya baris dhammah. Ini adalah contoh yang sempurna daripada mad asli ataupun mad tabi'i. Ha begitu juga, tapi ini sudah diidghamkan ke dalam nun. Ha waquduhan nas, ini didengungkan karena kenapa? Karena ini adalah idgham syamsiyah. Kenapa? Karena alif lam ini alif lam syamsiyah dan nun merupakan salah satu daripada huruf syamsiyah. Ya, dan dibaca dengan berdengung. Satu-satunya alif lam syamsiyah yang dibaca dengan berdengung adalah huruf nun. Jadi alif lam syamsiyah ataupun huruf syamsiyah ada 14. Dari 14 tersebut semuanya diidghamkan, tetapi yang didengungkan hanya satu, yaitu pada huruf nun. Pada kata wal hijarah ini alif lam bertemu dengan ha, disebut dengan alif lam qamariyah. Kenapa? Karena ha adalah salah satu daripada huruf qamariyah. Bacaan alif lam qamariyah adalah diilharkan. Jadi tanda alif lam qamariyah yaitu tidak ada tasydid pada huruf di depan lam dan ada tanda sukun pada huruf lam. Hijah, ja ini panjangnya 2 harakat karena mad asli. Kemudian ini ta, ta ini disebut ta marbutah. Ta marbutah, ta dan dengan berbentuk genggaman. Ya, ini kalau kita wasal maka bacaannya ta. Tapi kalau kita wakaf ataupun kita berhenti maka bacaannya menjadi ha. Wal hijarah. Ya, kalau kita wasal kita sambung wal hijaratu. Nah, ini disebut dengan ta marbutah. Ya, ketika wasal dibaca ta, ketika wakaf menjadi ha. Wa'iddat lil kafirin. Ya, ta salah satu huruf yang mempunyai sifat hams, yaitu ketika kita mewakafkan hurufnya ataupun ketika kita mensukunkan huruf maka akan ada nafas yang keluar. Wa'iddat, tapi jangan menjadi safir, jangan wa'iddat. Yang benar u'iddat, ya, u'iddat lil ka. Ka ini ada harkat fathah yang berdiri adalah mad asli panjangnya 2 harkat. Pada rin mad asli bertemu dengan huruf yang diwakafkan, maka ini mad arid disukun panjangnya dari 2 boleh sampai 6 harokat. Saya ulang dari ayat 23.
Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Nah, ini adalah hukum tajwid yang ada pada dua ayat ini. Silakan dipraktekkan pada ayat-ayat yang lain. Bagi Anda yang ingin belajar Al-Quran sampai mahir, silahkan ditekan tombol subscribe-nya agar kita benar-benar fasih dan benar-benar betul membaca Al-Quran sesuai dengan hukum-hukum tajwidnya. Cukup sekian, hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.